mencarikan seorang pendidik yang cerdas, yang berakal, lagi yang amanah, yang terpercaya untuk pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, mari kita simak, gali informasi dan bertanya pada hal-hal yang masih kurang jelas ataupun tambahan terkait dengan maklumat atau terkait dengan info yang masih dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kita membawakan moto membangun narasi Robbani. Ya, di sini kita adalah yang merupakan lembaga yang berbasis online untuk umat dimanapun berada. Kita awali program ini, program homeschooling ini, terkait dengan apa yang kita harapkan ataupun kita siapkan untuk pendidikan anak-anak. Kita akan simak bersama sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Ustaz Hudzaifah Hafizullah Ta'ala, untuk memberikan sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Ya, silakan Ustaz. Barakallahu. Ya, Wafikum warahmatullah, jazakallah khairan kepada Ustaz Ibrahim, moderator kita, atas kesempatannya. Baik, Afwan sebelumnya saya ingin memastikan suara saya, Ustaz Ibrahim terdengar jelas ya? Ya, benar Ustaz. Silakan Ustaz. Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para peserta yang saya hormati dan yang saya muliakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di forum ini. Forum yang kita namakan dengan open house. Dari kita, lembaga pendidikan homeschooling plus dari Pusdinas. Yang di forum ini kita akan berkenalan ya secara kelembagaan dan juga insya Allah terkait dengan beberapa individu kita di sini. Dan tentunya yang lebih penting adalah untuk mengenal apa yang ada pada lembaga kita. Dan untuk kita semua ketahui, para peserta yang saya hormati dan yang saya muliakan, mungkin ada di sini yang telah hadir dari wali atau orang tua peserta didik kami yang telah selama ini bersama kita, atau mungkin yang hadir ada dari calon barangkali, ya, orang tua atau wali untuk peserta didik kami di tahun yang akan datang ini. Ya, semua hadirin yang saya hormati, saya muliakan, bahwa open house ini adalah yang kedua kalinya. Ya, forum open house ini ya yang kita jalankan dengan online adalah yang kedua kalinya. Sehingga otomatis itu artinya kita telah berjalan ini masuk tahun yang kedua. Ya, telah sempurna dengan selesai 1 tahun ajaran. Ya, terhitung tahun ajaran 2024-2025. Dan selanjutnya kita akan masuk tahun ajaran pendidikan 2025-2026. Hanya atas keutamaan, pertolongan, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kebaikan kita dapatkan. Dan termasuk dalam masalah ini juga kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling pertama dan paling utamanya. Dan kemudian setelah itu kami juga sangat berterima kasih, ya, jazakumullahu khairan kepada semua yang telah berkontribusi ya terselenggaranya program-program pembelajaran di lembaga kita ini.
Di tahun pertama peserta didik kami kurang lebih ada 11 ya awal-awal, kemudian dalam perjalanannya ada tambahan sehingga mungkin kurang lebih 13 peserta didik, 13 atau 12. Itu di tahun pertama dengan eh, berbagai level atau tingkatan kelasnya. Ya, di kita ada 3 tingkatan, ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Ya, setingkat SD, setingkat SMP, dan setingkat SMA. Dan untuk tahun yang kedua ini, dari data yang telah kami dapatkan, informasinya insya Allah akan bergabung bersama kita kurang lebih 19 peserta didik. Ya, ini sebuah angka yang sangat pertama ya tentunya kami bersyukur kepada Allah ya dengan angka tersebut karena itu artinya ada peningkatan ya hampir 100% dari angka sebelumnya 11 ke 19. Dan sisi lain juga ini adalah sebuah tantangan bagi kami semua ya untuk menghadirkan pendidikan bagi semua anak-anak kaum muslimin yang bergabung bersama kita. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kami adalah lembaga pendidikan yang berbasis online. Ya, itu yang dikenal dengan homeschooling. Ya, metode pembelajaran dengan online, homeschooling. Ya, yang barangkali konsep pendidikan ini belum begitu masif ya, dan belum begitu umum ya. Masyarakat kita masih lebih memahami pendidikan itu identik dengan offline, tatap muka langsung. Padahal sejatinya ini juga termasuk sebuah akses nih untuk menyuguhkan pendidikan bagi anak bangsa. Ya, kami berkomitmen ya, lembaga ini untuk memberikan dan memastikan ya, setiap anak-anak kaum muslimin yang bergabung bersama kami untuk mendapatkan kesempatan yang sama ya, dalam hal pendidikan dengan semua anak-anak yang lain. Sebagaimana kita memahami bersama bahwa ini adalah ketetapan pemerintah kita. Ya, komitmen pemerintah kita untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan. Ya, dan itu menjadi sebuah undang-undang dasar di negara kita. Dan alhamdulillah kami berkontribusi dalam masalah ini. Ya, semoga menjadi kebaikan ya untuk negeri kita ya, untuk memberikan pendidikan tersebut kepada anak-anak kaum muslimin yang tentunya karena kami menjadikan dasar pendidikan itu dengan penekanan sisi agama, ya, maka selalu kurikulumnya kita mengacu kepada bagaimana tuntunan agama yang merujuk kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan penjelasan para ulama ahli sunnah, salaful ummah, itu yang menjadi acuan utama kami. Ya. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini juga adalah ladang kami untuk beramal, ya, sebagaimana tadi disinggung oleh moderator kita, ya, untuk menghadirkan ruang dan kesempatan ya, bagi masyarakat umum secara luas, secara umum, ya, dalam mempelajari ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan dan secara khusus ilmu-ilmu agama. Ya, semoga ini menjadi satu sisi ladang pahala untuk kami semuanya dan semoga juga demikian kami doakan untuk semua yang bergabung bersama kami. Ya. Untuk kita mencetak generasi yang soleh dan soleha, memiliki kompetensi, ya, terdapat pada dirinya minat dan bakat sesuai dengan kompetensinya dengan basic agama yang benar. Karena negeri kita sebenarnya, atau dimanapun sih, bukan hanya negeri kita, ya,
bukanlah yang dibutuhkan hanya sebatas mereka-mereka, generasi-generasi yang memiliki kompetensi ilmu keduniawian yang begitu tinggi dan begitu baiknya. Tidak. Kita lebih membutuhkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan untuk sebuah negeri dan untuk penduduknya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bila seandainya penduduk suatu negeri bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari arah langit dan dari bumi untuk mereka. Kebaikan untuk Allah. Kebaikan dari Allah untuk negeri. Maka ini yang kami upayakan. Ya, menggali, menguatkan bakat dan potensi Ananda dengan basic keagamaan yang semoga dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadi rambu-rambu bagi Ananda dalam perjalanan kehidupan mereka kelak di masa-masa yang akan datang. Ya, apakah di antara mereka ada yang menjadi seorang ahli dalam mesin, ahli dalam medis, ahli dalam berbagai ilmu? Tapi mereka memiliki basic keagamaan yang kuat, akidah yang lurus, fikih yang benar, punya hafalan Al-Quran. Ya. Hadirin para peserta forum yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini mungkin kurang lebih dari saya sebagai pengantar. Sekali lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada semuanya. Silakan dimanfaatkan kesempatan bertemu ini agar kita semua bisa berdiskusi, bertanya jawab tentang lembaga pendidikan kita yang nantinya akan ada dari kita menjelaskan ada penjurusannya, ada perbedaan kelasnya, ya. Yang mudah-mudahan dari semua yang hadir di sini bisa mengambil manfaat darinya. Mungkin itu pengantar dari saya, Ustadz Ibrahim. Semoga semua yang hadir, ya Allah berikan taufik dan rahmat dan senantiasa bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas sambutannya. Dan ini ada penekanan ya dari kepala sekolah kita bahwasanya lembaga ini berpedoman dalam menjalankan pendidikan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya kita simak bersama-sama nasihat pendidikan dari Ustaz kita, Ustaz Khidir, Hafizahullah Ta'ala, dan kita simak atau kita lihat di sini, alhamdulillah beliau ada ya, sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Ini ya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. baik. Ya, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz di Makassar? Apakah hujan? Di Jakarta hujan di sini? Alhamdulillah, khair. Kasa gerimis. Ya. Kali hujan. Ya, baik Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya, untuk ini kita ingin sekali menyimak ya arahan ataupun nasihat dari Ustadz terkait dengan pendidikan. Kita persilakan. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Boleh ya? Iya Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الإخوة والأخوات, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang mendapatkan keberkahan, menjadi sebab rahmat yang di dalamnya kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari majelis ilmu. Dan karena majelis ini juga guna terwujudnya majelis ilmu yang lebih berketerusan, lebih kontinu, sehingga majelis saat ini akan lebih berpotensi mendatangkan sebab-sebab kebaikan dari majelis ilmu. Sebab ini majelis dalam rangka terbentuknya majelis demi majelis, bahkan dalam hitungan hari, di saat kegiatan sekolah telah berjalan. Coba cermati, hebatnya, luar biasanya kegiatan sekolah itu. Sebab setiap jam pelajaran adalah majelis ilmu. Dalam sehari bisa berapa jam pelajaran? Dan semuanya terhitung sebagai majelis ilmu. Setiap majelis akan mendapatkan naungan rahmat, dilingkup oleh as-sakinah, rahmat, dapatkan ampunan, orang-orang yang di dalamnya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, cahaya, dan beragam kemuliaan majelis ilmu. Dalam sehari bisa terbentuk sampai 7, 8, apalagi kalau bentuk sekolahnya sampai bermalam. Subhanallah, banyaknya majelis. Yang mana sebahagian teman-teman yang jadi panitia pengajian itu sudah akan merasa sangat hebat, luar biasa. Kalau dalam masjidnya dia bisa membuat kegiatan setiap hari, maghrib isya ada majelis ilmu. Padahal kalau ini terwujud, maka kenyataannya hanya 7 kali majelis ilmu dalam sepekan. Sementara kalau sekolah, dalam sehari berapa majelis ilmu? Berapa banyak kebaikan yang akan kita peroleh? Dan berapa banyak kebaikan yang akan diperoleh pula oleh orang-orang yang menjadi sebab terwujudnya majelis itu. Kita mengharap pertemuan majelis ini melahirkan sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan yang mampu mewujudkan setiap jam pembelajarannya sebagai majelis ilmu. Dan itu misi dan visi kita, tujuan utama kita dalam membentuk pendidikan untuk kaum muslimin.
Sehingga tanpa menunggu hasilnya pun, kita sudah meraih kebaikan yang sangat besar. Sebab menjadi sebab terwujudnya majelis ilmu. Tinggal bagaimana suasana kelas itu adalah majelis ilmu. Di setiap jamnya. Bahkan walaupun jam itu jam pelajaran matematika misalnya. Dia akan menjadi majelis ilmu ketika maksud belajarnya benar. Niat seorang guru benar, niat muridnya mempelajari matematika benar. Kemudian saat mempelajari matematika, yang dipelajari juga tidak lepas dari nilai-nilai ilmu, nilai-nilai kebaikan. Misalnya, saat perhitungan, soalnya misalnya si Ahmad membeli 10 buah pensil. Dia sedekahkan kepada teman kelasnya 5 buah pensil. Maka sisa berapa pensil si Ahmad? Jadi dicontohkan untuk bersedekah. Sehingga walaupun belajar matematika, nilai sedekah, demikian pula nilai-nilai keagamaan yang lainnya tetap bisa terpahami. Akan berbahaya kalau pelajaran matematikanya si Budi membeli 10 domino. Kemudian domino-domino ini dibagi ke si ini dan seterusnya. Ini mengajak untuk berjudi. Sehingga belajar matematikanya terbentuk dan sekaligus terbentuk kekuatan penjudi-penjudi. Kita secara tidak sengaja membentuk bibit-bibit perjudian. Menjadi penjudi untuk anak kita. Demikian pula hal-hal yang sifatnya kebohongan, hal-hal yang sifatnya kesyirikan, hal-hal yang sifatnya kedustaan, kekerasan, pelecehan dan semisalnya, itu kadang seorang pendidik tidak sadar bahwa dia telah merusak karena cara, contoh, dan hal-hal yang merupakan kebutuhan pembelajaran itu ternyata keliru. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita sebagai pendidik, pemilik sekolah, guru, pengawas, dan semua yang terlibat dalam pendidikan, apalagi sebagai orang tua, itu hendaknya menyadari, memahami bahwa anak kita adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilihkan kita pantas dapat anak atau tidak. Allah Al-Alim, Al-Qadir telah memilihkan kita memiliki anak wanita ataupun lelaki. Dia semata yang mengatur siapa yang berhak memiliki anak lelaki maupun wanita. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur, au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Ayatnya ditutup dengan sungguh Allah alim, maha mengetahui, lagi maha qadir, maha mampu.
yang mana awalnya Allah tegaskan hanya milik Allah langit-langit dan bumi. Dia mencipta siapa apa yang dia kehendaki. Dan dia memberi anugerah kepada siapa yang dia kehendaki, wanita, dan memberi anugerah kepada siapa yang dikehendaki, lelaki, atau dia gabungkan anugerahnya kepada mereka, lelaki dan wanita. Dan dia pula yang menjadikan siapa yang dia kehendaki aqima, tidak memiliki turunan. Setelah itu Allah tutup dengan menegaskan innahu alimun qadir. Sungguh dia maha mengetahui lagi maha mampu. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala manusia itu terbagi menjadi 4. Manusia terbagi menjadi 4 sehubungan dengan anugerah anak. Ada yang Allah anugerahi wanita saja. Bahkan Nabi dan Rasul ada yang menjadi contoh di sini. Seperti Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ada yang Allah anugerahi hanya lelaki saja. Nabi dan Rasul yang menjadi contoh seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ada Nabi dan Rasul yang diberi lelaki dan anak wanita. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada pula Nabi dan Rasul yang tidak memiliki anak. Seperti Nabi Yahya. Sebagaimana dalam kehidupan nyata pun demikian. Ada orang-orang yang anak-anaknya hanya lelaki, ada yang hanya wanita, ada yang lelaki dan wanita, ada yang bahkan tidak memiliki anak. Allah nyatakan semuanya adalah milik Allah. Semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia alimun qadir. Ini dasar, yang paling dasar. Iya, bahwa putra-putri kita adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang murni karena Allah Subhanahu wa taala memberi. Liman yasha, kata Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terima anak kita apa adanya. Tapi yakinlah, apapun keadaan anak kita, di dalamnya terdapat potensi besar, kemuliaan besar, yaitu potensi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawah, maka kedua orang tuanya yuhawwidani, menjadikannya Yahudi, atau yunassirani, atau menjadikannya Nasara, atau yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Tidak disebut-sebutkan atau yuslimani, atau menjadikannya Islam. Sebab fitrah itu Islam. Sebagaimana dalam doa, zikir pagi dan sore, kalau pagi kita bilang asbahna ala fitratil Islam, atau ala kalimatil ikhlas, atau ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ala dinina atau ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita di pagi ini berada di atas fitrah Islam. Perhatikan kalimat fitrah, langsung disandarkan kepada Islam. Semua yang dilahirkan di atas fitrah, maksudnya di atas Islam. Di atas nilai-nilai tauhid. Jadi apapun anugerah yang Allah beri kepada kita, maka mereka terlahir di atas fitrah. Dan fitrah itu kekuatan, kehebatan, pondasi yang sangat kuat yang menjadi dasar setiap anak yang dengannya akan mudah bagi kita untuk mendidik. Dan fitrah anak ini juga sekaligus permata yang sangat luar biasa nilainya yang perlu kita asah agar supaya nilainya sebagai permata semakin indah, semakin baik. Dan alhamdulillah
Untuk kemuliaan besar ini, Allah turunkan kitab-kitab. Utus Nabi dan Rasul untuk mengasah fitrah ini, memperhebatnya, menjadikannya semakin indah. Sehingga ketika sang pemilik fitrah ini wafat, maka dia wafat di atas fitrah, kembali kepada sang cipta dengan fitrah yang semakin sempurna, semakin indah, yang akhirnya hidup kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian mereka akan rasakan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Yang akhirnya di akhirat mereka akan berkumpul dengan kedua orang tuanya. Itu kehebatan-kehebatan dalam beragama ketika anak terdidik di atas fitrah itu. Di sini tantangan besar dalam pendidikan kita, mendidik di atas fitrah ini, mengupayakan seluruh aktivitas pendidikan kita mengasah fitrah ini, yang sangat sejalan dengan nilai-nilai Quran. Ilmu untuk mengasah fitrah ini hasilnya seluruh amalan yang bermanfaat dunia, alam barzah dan akhirat. Dan itu tidak harus jadi ulama semuanya. Tidak harus semuanya jadi ustadz, tidak harus semuanya jadi syekh. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa seorang pendidik, guru, orang tua, hendaknya melihat potensi anaknya yang sangat mendasar itu. Mengasahnya sejalan dengan fitrah. Kalau anaknya mencintai ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi, kuat hafalannya, hal-hal yang memang menunjukkan ini Masya Allah akan jadi ulama, maka arahkan ke situ. Kemudian kata beliau, kalau mereka memiliki kekuatan, keberanian, keterampilan, dan seterusnya, maka arahkan untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, panglima, pemimpin peperangan, sehingga akan sangat bermanfaat dalam amalan terbesar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memiliki potensi-potensi keahlian, pandai membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, maka arahkan ke situ agar supaya terjadi hasil-hasil produksi-produksi dalam beragam bidang yang diperlukan oleh umat. Dan itu pun sesuatu yang sangat bermanfaat. Hanya beliau tekankan kemanapun diarahkan, maka dasar pendidikan agama yang sejalan dengan fitrah itu yang harus ada. Tidak boleh tidak. Di seluruh bidang yang dengannya anak terbentuk menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat, maka harus didasari dengan ilmu agama. Sebab itulah hakikat manfaat, hakikat kebaikan, hakikat pendidikan, hakikat ilmu. Yang dengannya seseorang selamat dari kejahilan. Yang dengannya seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya seseorang siap hidup yang benar di dunia, di alam barzah, dan meraih kemuliaan di akhirat. Harus di atas ilmu agama. Taib, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dari sini perlu betul bersamaan dengan kedalaman telaah dalam melihat bakat-bakat anak kita, harus lebih dalam lagi kita dalam menelaah ayat-ayat, hadits-hadits, pembahasan akidah, pembahasan fikih, adab, akhlak dan seterusnya yang sejalan dengan potensi-potensi fitrah dan tabiat, pembiasaan, karakter anak-anak kita. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, selain memahami perkara ini, maka kita harus memahami bahwa anak-anak kita adalah cobaan besar dalam kehidupan.
Dia fitnah yang bahkan Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan harta. Seperti dalam ayat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta-harta dan anak adalah perhiasan dunia. Coba lihat, sebagai perhiasan digandengkan. Di ayat yang lain Allah gandengkan dengan wanita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Allah telah jadikan indah bagi manusia mencintai syahwat. Syahwat apa? Wanita dan anak-anak. Ketika menjelaskan fitnah, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian kecuali hanyalah fitnah. Coba lihat bagaimana digandengkan lagi harta dan anak dalam konteks pemaparan sebagai fitnah. Kalau di atas, sebagai zinah, perhiasan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-sekali harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa melakukan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Di sini digandengkan lagi harta dan anak. Iya, sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Jadi subhanallah, kadang kita mendengar waspadai 3 ta, harta, tahta, wanita. Dan bersamaan dengan itu tidak disebutkan anak-anak. Kalimat itu kalimat-kalimat orang untuk mewaspadai 3 ta. Padahal dalam Quran, iya, anak digandengkan dengan harta. Fitnah yang paling mematikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin fitnah wa fitnati ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnahnya umatku adalah harta. Mengerikannya fitnah harta, bersamaan dengan itu fitnah anak digandengkan dengannya. Demikian pula fitnah wanita. Kalau fitnah yang paling mematikan bagi para lelaki. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tinggalkan fitnah yang lebih membahayakan kaum lelaki mengalahkan fitnah wanita. Tapi bersamaan dengan itu, Allah gandengkan kengerian fitnah ini dengan fitnah anak-anak. Ayo, sebagai anak jangan hanya melihat ini anugerah, ini potensi, ini sesuatu yang hebat, ini permata kita. Tapi di sisi lain harus lihat mereka adalah fitnah. Mereka adalah cobaan kita. Mereka adalah ujian kita. Mereka adalah tantangan kita. Yang ini jamaah memerlukan perhatian besar, memerlukan harta, memerlukan waktu, memerlukan mujahadah, memerlukan pengorbanan. Tetapi hasilnya akan menjadi kebaikan besar dalam kehidupan kita. Saking dahsyatnya nikmat sebagai anak, iya, saking dahsyatnya nikmat memiliki anak, Nabi dan Rasul, iya, kita jumpai doa-doa Nabi dan Rasul, yang mana mereka sudah dalam kondisi, dalam tinjauan kebiasaan tidak mungkin punya anak. Tapi doa mereka terus menggema, naik ke atas langit, menembus untuk supaya diberi anugerah anak. Seperti misalnya doa Nabi Zakaria saat menjumpai bagaimana Maryam yang dia didik, ternyata Allah beri karamah. Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria semakin mengokohkan doanya kepada Tuhannya. Qal, lihat doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahi saya dari sisimu langsung turunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah, turunan yang baik. Minta anak, padahal itu kondisi beliau sudah tidak memungkinkan punya anak. Innaka sami'ud du'a. Beliau minta turunan yang thayyibah.
Dan beliau bertawassul dengan rububiyah Allah dan menegaskan innaka sami'ud du'a. Terkabulkan lahir Nabi Yahya. Demikian pula doa Nabi dan Rasul, orang-orang soleh. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan misalnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya wahai Rabb kami, anugerahi kami dari istri-istri kami, turunan-turunan kami, supaya menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, dan jadikan kami sebagai imam panutan orang-orang yang beriman. Dan lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, minta turunan, padahal beliau alaihi salatu wassalam sudah tidak mungkin punya turunan dalam tinjauan tertentu. Istrinya pun sudah tidak mungkin punya turunan. Iya, sampai ketika para malaikat datang membawa kabar gembira akan lahirnya turunan, mereka heran. Heran, kenapa bisa? Tapi demikianlah keajaiban anugerah Allah Subhanahu wa taala. Asyahid jamaah, keinginan kuat menginginkan turunan itu dari Nabi dan Rasul dalam kondisi seperti ini, itu menunjukkan berapa banyak, berapa panjang, dan berapa lama sudah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap mereka tidak berputus asa. Iya, terus mereka meminta. Semuanya menunjukkan besarnya anugerah anak itu. Besarnya anugerah anak itu. Tapi besar pula tanggung jawabnya. Sebab dia fitnah yang sangat besar. Saking hebatnya memiliki anak, maka coba cermati ketika Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menegaskan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika meninggal anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ilm yuntafa'u bih, ilmu yang termanfaatkan. Yang ketiga, ini pembahasan utama kita. Waladin soleh yada'ulah, anak soleh. Coba lihat, anak. Orang sudah meninggal di alam barzah. Barzah itu benteng, tidak bisa ditembus. Tapi amalan ini bisa menembus barzah. Sehingga orang walaupun sudah meninggal, kebaikan, keberkahan, kemuliaan terus bisa akan dia raih. Dan itu kemenangan besar. Itu hasil yang sangat maksimal. Anak soleh. Bukan sekedar anak, tapi harus soleh. Bukan sekedar soleh, tapi soleh yang yada'u, pandai berdoa. Bukan sekedar pandai berdoa. Lahu, tapi doanya betul-betul sangat mereka khususkan kepada orang tuanya. Ini arah pendidikan kita. Bagaimana lahirnya anak soleh. Dan bagaimana pandainya mereka berdoa. Dan bagaimana doa mereka betul-betul mengarah kepada kedua orang tuanya. Seiring dengan doa mereka untuk diri mereka dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Para ulama mengingatkan bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab besar pendidikan anak seperti ini, itu bukan dimulai seperti sekarang yang kita lakukan, tapi justru dimulai itu sebelum berkeluarga. Dimulai sebelum berkeluarga. Seorang pemuda mendidik dirinya, memakan, mengkonsumsi hal-hal yang baik, membentuk dirinya dalam kebaikan. Pemuda yang seperti ini, yang spermanya dari hal-hal yang halal, ketika bertemu dengan pemudi yang terbentuk di atas kebaikan, makan dan minumannya dari hal-hal yang halal, itu akan jadi sebab lahirnya anak-anak soleh. Kita ingin anak kita soleh, harus dari sana diawali. Terus gimana Ustaz? Kita sudah punya anak, dulunya kita belum paham, maka yang dilakukan untuk memperbaiki apa yang telah lalu adalah wujudkan sekarang. Dengan bertobat apa yang telah lalu, memperbaiki sekarang. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa anak kita mungkin lahir dari makanan-makanan haram, kita kasih makan makanan yang haram, maka sekarang ini penuhkan mereka, gizi mereka, makanan mereka, minuman mereka dari sesuatu yang halal, bahkan yang sangat halal dari hasil usaha tangan kita. Dengan taubat,
dengan istighfar dan merubahnya dengan kebalikan dari perbuatan kita, insyaallah taala memperbaiki keadaan dan boleh jadi akan lebih baik. Sebab taubat itu bisa merubah kondisi jelek menjadi lebih baik daripada sebelum terkena kondisi jelek itu. Itu kedahsyatan taubat. Jadi melakukan upaya mendidik itu bahkan sebelum menikah. Saat menikah, cara memilihnya harus pilih yang terbaik. Iya. Pilih anak-anak, pilih istri-istri, pasangan-pasangan yang terbaik. Iya, yang kata Nabi, al-walud, yang berpotensi punya anak, al-wadud, yang memiliki sifat kasih sayang. Al-wadud, Nabi sebutkan al-wadud. Sebab apa? Sebab itulah kekuatan, kedahsyatan pendidikan untuk anak. Iya. Kemudian, iya, saat pernikahannya, doa-doanya saat pernikahan, saat malam pertama, dan seterusnya. Itu semuanya perkara yang sangat menentukan. Coba lihat bagaimana doa saat pernikahan itu. Nabi SAW mengatakannya sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menyelamatkan turunan dari gangguan syaitan. Bukankah pendidikan kita susah karena gangguan syaitan? Bukankah banyaknya kegagalan dalam pendidikan itu karena gangguan syaitan? Dan gangguan syaitan itu besar tidaknya itu dari awal dilihat. Kalau kita ingin anak-anak yang terbaik, maka dari awal jaga anak-anak kita dengan berdoa. Terus berdoa. Iya. Bahkan doa-doa kita. Iya. Doa kita kepada saudara kita di saat pernikahan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kita tidak sadar bahwa itu adalah kekuatan besar guna lahirnya pendidikan terdahsyat untuk turunan-turunan ini. Guna lahirnya generasi-generasi terbaik. Syariat Nabi SAW itu menakjubkan. Barakallahu lak. Doa berkah itu sangat luar biasa. Coba lihat. Sahabat Abu Talha. Yang saat itu keluar. Anaknya lagi sakit. Ternyata anaknya alhamdulillah. Dengan izin Allah wafat. Ummu Sulaim. Ummu Talha. Radhiyallahu anha. Menenangkan suaminya ketika datang. Padahal anaknya sudah wafat. Sampai akhirnya terjadi hubungan suami istri malam itu. Baru setelah itu beliau beritakan. Setelah itu Abu Talha memberitakan hal ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya, apakah kalian pengantin malamnya? Kata beliau, iya. Maka lihat doanya Nabi, barakallahu lak. Nabi cukup doakan, barakallahu lak. Ya Allah berkahi. Semoga Allah memberkati engkau. Apa yang terjadi? Masya Allah, lahir bibit turunan sana malam itu. Terus setelah lahir, setelah lahir, coba lihat, setelah lahir, datang kepada Nabi, ditahnik oleh Nabi, dan diberi nama dengan nama yang baik. Tahnik juga itu berpotensi besar untuk baiknya anak. Sebagai upaya besar dalam pendidikan. Pemberian nama, memberi nama dengan nama-nama yang baik, itu sangat-sangat menentukan. Anak kita akan baik terdidik, mulia dunia alam barzakh, dilihat dengan apa? Dan akhirat, dilihat dengan baiknya nama mereka. Setelah Nabi beri nama, lahirlah Abdullah, diberi Nabi, ditahnik oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi setelahnya? Abdullah ini tumbuh besar, yang darinya lahir, kalau saya tidak salah 10 atau belasan. Lahir anak-anak dari Abdullah, seluruhnya jadi penghafal Al-Quran. Semuanya adalah efek dari doa. Barakallahu lak. Coba lihat bagaimana syariat Islam menjadi sebab-sebab besar lahirnya anak-anak yang besar, yang memiliki peranan besar dalam kebaikan, keberkahan, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, agamanya. Penyusuan terhadap anak saat mereka akikah, diberi akikah. Akikah itu, kata Nabi, anak dengan akikahnya murtahin. Apa makna murtahin? Dan makna murtahin para ulama jelaskan, anak itu tergantung. Bagaimana syaitan mengganggunya, itu tergantung dengan akikahnya. Bagus akikahnya, ikhlas akikahnya dari harta yang halal, itu akan semakin memberi kebaikan bagi anak. Coba lihat, di situ terdapat nilai besar dari pendidikan. Yang jarang kita sadari. Setelah itu, masa penyusuan. Oh, ini sangat-sangat menentukan anak kita mau jadi apa.
harus lengkap penyusuannya. Iya. Masa umur 2 tahun ini. Di awal 2 tahun, penyusuan upayakan lengkap betul. Dan sehebat-hebat penyusuan, dari ibu yang penuh kasih menyusui anaknya, yang datang dari harta suami yang sangat halal, itu sangat memberi pengaruh. Di masa penyusuan juga, saat disusui, dia bacakan Al-Quran, dia doakan anak-anaknya, subhanallah, itu kebaikan besar. Apalagi kalau saat masih dalam kandungan, si bayi ini sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu nilai pendidikan yang sangat besar yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya ayah dan ibunya saja. Sementara itu bisa jadi penentu mudah tidaknya saat dididik di TK, di sekolah, di pondok, dan semisalnya. Demikian pula ketika anak setelah tumbuh besar, SD dan seterusnya, itu sangat diperlukan. Iya, kita seluruhnya sangat memerlukan perkara-perkara ini, memperhatikan perkara ini, guna tumbuh kembang anak kita. Mungkin di akhir pertemuan ini, saya ingatkan bahwa salah satu perkara yang sangat menentukan, terdidiknya anak kita menjadi anak yang terbaik, tersoleh, adalah memaksimalkan kekuatan doa. Dari siapa? Dari kedua orang tua. Apalagi kedua orang tua, Allah anugerahi doanya mustajabah. Dari siapa lagi? Dari kerabat-kerabatnya. Dari siapa lagi? Ini sangat penting. Dari para guru, para ustadz, para wali kelas, para pengurus, orang-orang yang diamanahi anak ini saat masuk sekolah. Harus betul-betul memanfaatkan, memaksimalkan potensi doa. Kita punya banyak potensi dalam pendidikan. Mungkin potensi ilmu kita dalam bidang ilmu tertentu. Mungkin kekuatan potensi fasilitas kita. Mungkin kekuatan potensi manajemen kita. Mungkin kekuatan potensi keamanannya dan seterusnya. Tapi ketahuilah, yang terbesar, yang paling menentukan, yang akan merubah segalanya adalah kekuatan doa. Ayo, kita sebagai guru, berapa lama? Sebagai wali kelas, berapa banyak mendoakan anak didik kita? Kalau kita betul-betul sadar sebagai guru, sadar sebagai kedua orang tua, sadar sebagai pengurus, sabar sebagai orang di yayasan misalnya, betul-betul harus bertanggung jawab terhadap pendidikan di bawah, sadar betul akan amanah besar ini, maka gunakan potensi doa ini. Doa adalah segalanya, kekuatan terbesar kita untuk membuka pintu-pintu rahmat dalam usaha pendidikan kita ini. Nabi SAW bersabda, man futiha lahu babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Siapa yang telah dibukakan untuknya pintu-pintu doa, maka sungguh telah terbuka untuknya pintu-pintu yang sangat banyak dari pintu-pintu rahmat. InsyaAllah ta'ala rahmat akan terpancar, terhampar. Kita akan raih dalam semua usaha kita. Bukan hanya pendidikan, dalam semua usaha. Itu doa. Dan subhanallah, hadits idza mata ibnu Adam menjelaskan bahwa apa? Ternyata tujuan pendidikan anak, hasil dari anak yang terdidik baik, ketika anak pandai berdoa, mendoakan kedua orang tuanya. Jadi doa adalah kekuatan kita untuk mendidik anak. Yang hasilnya adalah lahirnya anak-anak yang pandai berdoa. Yang mana doa ini juga merupakan apa? Kebaikan yang kembali kepada kita. Subhanallah, seluruhnya berputar pada doa. Karena itu, kuasai doa, maksimalkan doa, pandai berdoa, perhebat doa kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai siapapun yang mendapatkan amanah, apalagi kedua orang tua. Doakan anak didik kita di atas ilmu-ilmu tadi, didoakan dalam kondisi-kondisi tadi, didoakan di atas keyakinan-keyakinan tadi, bahwa mereka anugerah Allah, amanah besar, tapi mereka juga perhiasan yang indah yang beriringan dengan cobaan. Kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meminta kepada Allah dalam seluruh tujuan dan keinginan kita, kemana yang terbaik anak kita akan kita arahkan.
Sebab apapun yang kita inginkan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak di tangan siapapun juga. Dan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita minta dengan doa, yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, maka pasti saya kabulkan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Sebelum saya nutup, pertemuan singkat ini, maka untuk para pendidik, sekolah, demikian orang tua, hendaknya memahami kurikulum utama, visi misi utama, dalam pendidikan kita, dengan kekuatan doa dan beragam potensi-potensi ini, harus mengarah kepada 3 hal utama. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu dinil Islam. Semakin dahsyatnya mengenal Allah, semakin dahsyatnya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin luasnya dia dalam mengenal Islam ini. Kenapa? Sebab inilah tujuan hidup. Di alam barzakh kita akan ditanya akan 3 ini, dan di akhirat hasil keberhasilan kita juga ada pada 3 ini. Apa pertanyaan di alam barzakh? Marabbuk, ma'rifatullah di situ. Wa madinuk, ma'rifatun nabi di situ. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Di situ ma'rifatun nabi. Madinuk, di situ ma'rifatu dinil Islam. Semua ilmu, kurikulum kita hendaknya mengarah semakin membuat hamba, anak kita, santri-santri kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mentauhidkannya. Masukkan semua ilmu yang arahnya anak didik kita semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin mencintainya, semakin memuliakannya, semakin mencontoh mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin taat kepada beliau. Jadikan semua arah pendidikan kita untuk semakin mengenal Islam dengan seluruh rukunnya, dengan seluruh tingkatannya, Islam, iman, dan ihsan. Dan ini tinggal kembali kepada keahlian para pendidik untuk merabu anak di usia PAUD, TK, dikasih ilmu ini sesuai dengan kadarnya. Di SMP, SD sampai kelas sekian kadarnya, sampai kelas 6 sekian kadarnya. Di SMP dikasih ilmu ini dengan kadar yang lebih besar lagi. SMA dikasih ilmu lagi dengan kadar yang lebih besar. Bahkan di fakultas, sudah di sekolah, bahkan sekolah akidah, sekolah tafsir, sekolah hadis, dan seterusnya, ilmunya tetap harus mengarah kepada 3 ini. Tidak boleh tidak. Bahkan sudah jadi ulama, tetap kekuatan kedahsyatan ilmu harus mengarah kepada 3 ini. Hasil pendidikan kita lihat kepada dahsyatnya, luasnya, hebatnya ma'rifatullah yang melahirkan kesempurnaan tauhid, bebas dari kesyirikan. Lihat ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan ittiba kepada Nabi SAW sehebat-hebatnya, seluas-luasnya, dan betul-betul selamat dari beragam bid'ah dan pelanggaran. Dan lihat ma'rifatul dinil Islam yang di dalamnya terkandung bagaimana ilmu tentang Islam, iman yang sangat luas, ihsan yang sangat tinggi dan indah itu. Inilah ukuran dan tujuan serta apa yang kita cari, yang harus kita upayakan dalam pendidikan kita ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita upayakan dengan majlis ini bisa menjadi sebab-sebab kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin dan muslimat, dan untuk negara kita. Dan semoga menjadi kebaikan, rahmat dunia, alam barzah, dan akhirat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz Khidir atas nasihatnya, atas materinya. Masya Allah, banyak sekali poin-poin yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik bisa menelaah bakat anak-anak, ya, bagaimana mengembangkan potensinya. Ternyata
hal yang sedang dibicarakan atau dibincangkan di dunia pendidikan dengan bakat sudah ada dibahas di dalam dunia Islam, dan bagaimana penekanan hasil dari pendidikan itu membentuk anak yang bukan hanya soleh tapi juga yang berdoa, dan bukan hanya berdoa tapi mengarahkan doanya untuk orang tuanya. Baik, Masya Allah Ta'ala, apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah Baik, khairan. kepada Saya nih ya, ya, Ustaz. saya undur Ya, diri ya, ya. ya, silakan. Baik, Ya, jazakumullah silakan, Ustaz. fiikum. Salam untuk Iya. semuanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta Open House Homeschooling dan juga para orang tua, rahimakumullah. Untuk berikutnya kita masuk pada sesi terkait dengan video. Ya, kita akan tampilkan video yang berisikan bentuk fisik ataupun lokasi homeschooling Pusdinas. Ya, kita persilakan untuk yang bagian operator untuk menampilkan. Barakallahu fiik. Ya, di sini kita sampaikan bahwasanya Lembaga Pendidikan Homeschooling Pusdinas berkantor di Jalan Samali nomor 13 sampai 14 di kawasan Kalibata. Ya, kalau misalnya berasal atau mengendarai kendaraan dari arah Pancoran, itu ada gedung Nifaro, nggak jauh setelahnya ada pertigaan di sebelah kanan, maka masuk pada Jalan Samali itu sendiri. Nah, ini di bangunan ini atau di lokasi ini terdapat padanya ada berbagai macam hal ya. Ada di sini toko iman, ada toko atau semaya living, juga ada juga yang kita terkaitkan dengan tadi kita sebutkan adalah kantor homeschooling plus Pusdinas, di mana kita berada di bawah lembaga Yayasan Isalam. Nah, Isalam yang ada di Jakarta berkantor di sini juga. Ya, untuk terkait dengan di lantai bawah kita ada berbagai macam hal yang kita tawarkan, kita display terkait dengan pakaian, terkait juga dengan kalender yang insya Allah Ta'ala akan kita keluarkan dalam waktu dekat. Dan di sini ada toko iman tadi disebutkan, ada terkait dengan ATK, fotokopi, dan keperluan-keperluan lain yang insya Allah Ta'ala bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dengan kebutuhan di kantor. Pada lantai 2, di sini kita lihatkan, di mana ada juga kantor Fatuha, ya, terkait dengan umroh, terkait dengan travel, maka bagi orang tua ataupun yang berdekatan dengan kawasan Kalibata ataupun yang di sekitar Jakarta bisa mampir, ya, dan di sini kita bisa menggali ataupun bertanya seputar satu hal ataupun yang lainnya, baik itu terkait dengan homeschooling, program-program yang ada di Pusdinas dan lainnya. Tentu lebih dahulu saya sampaikan bahwasanya untuk homeschooling, jika ingin datang hadir, kita persilakan untuk janjian terlebih dahulu dengan admin kita, bisa dengan Pak Rizal ya, yang insya Allah Ta'ala standby terus untuk menanggapi ataupun memberi informasi terkait dengan program kita ini. Baik, di sini bukan hanya kita mempersilahkan ya, para calon murid, para orang tua untuk hadir secara langsung, tapi di sini kita juga ada buku-buku ya yang menguatkan pendidikan kita di sini, yang menggambarkan bagaimana program ataupun kurikulum yang ada di homeschooling Pusdinas. Nah, di daerah sini juga terdapat kantor untuk akhwat, di mana para umahat bisa hadir atau bisa mengunjungi lokasi ini, yang di mana lokasi ini ataupun tempat ini, kantor ini, bisa berdiskusi ya dengan para pengurus
homeschooling maupun para pengurus Pusdinas, ya, di mana jika ada kebutuhan baik terkait dengan konsultasi anak ataupun terkait dengan apa yang bisa ditawarkan atau didalami program-program yang ada pada kami, ya, kita persilakan untuk hadir di sini. Dan selain itu juga kita mengadakan di antara program-program yang ada di homeschooling Pusdinas, yaitu program offline-nya. Ya, walaupun pada sebagian besar yang kita jalankan dalam kegiatan homeschooling berupa online, namun kita juga mengadakan pertemuan-pertemuan seperti pertemuan sosialisasi kegiatan pembelajaran yang ada di homeschooling secara offline. Di sini orang tua murid berkumpul dan juga beramah-tamah dengan kami. Insya Allah ini akan kita jalankan pula pada tahun ajaran baru di sekitar bulan Juli atau Agustus. Ya, demikian di antara hal yang ada pada kantor Akhwat. Ya, 2 lantai juga, dan di sini di luar bisa digunakan, ya, dengan beberapa keadaan bisa diadakan semacam pertemuan offline di luar sana. Ya, demikian yang kita sampaikan terkait dengan lokasi dan hal fisik bangunan yang ada di Pusdinas. Barakallahu fiik. Baik, untuk berikutnya kita akan menyimak, ya, bagaimana program ataupun kurikulum yang ada di homeschooling plus Pusdinas yang insya Allah Ta'ala akan disampaikan oleh uh, kawan kita ataupun rekan kita, guru kita, Ibu Sri Wahyuni, hafizahullah Ta'ala, dan kepada beliau kita persilakan. Ya, silakan Bu Yuni. Barakallahu fiik. Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan tentang kurikulum dari homeschooling plus Pusdinas. Ya. Homeschooling plus Pusdinas adalah tempat pendidikan untuk anak mendapatkan ilmu yang terbaik untuknya. Homeschooling suatu alternatif sistem pendidikan di mana anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik dengan waktu belajar yang efisien dan fleksibel daripada sekolah formal, sehingga anak dapat menggunakan waktunya dengan baik, mengembangkan hobinya, dapat membantu orang tua, atau menambah konsentrasi belajar pada bidang-bidang tertentu sesuai minatnya. Homeschooling plus Pusdinas menghadirkan pembelajaran ilmu syar'i dan ilmu umum. Plusnya adalah adanya program tahfiz 30 juz yang akan diterapkan pada setiap siswa secara privat. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu yang wajib kita pelajari sejak dini hingga akhir hayat nanti. Visi dan misi dari homeschooling plus Pusdinas. Visi kami adalah mewujudkan lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat muslim pada umumnya untuk mendalami ilmu-ilmu agama dan umum yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Misi kami adalah yang pertama, mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mengadakan pembelajaran terstruktur yang sesuai standar pendidikan negara Indonesia. Yang ketiga, mengadakan ujian kesetaraan paket A, B, dan C sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang keempat adalah mengembangkan life skill sesuai minat dan bakat peserta didik. Jenjang pendidikan yang ada di homeschooling plus Pusdinas yang sudah ada di kami adalah jenjang SD, SMA, dan SMP. Pendidikan adalah hak
setiap anak untuk mendapatkan yang terbaiknya. Homeschooling suatu alternatif pendidikan di mana anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik, efisien, dan fleksibel. Dengan demikian, anak dapat menggunakan waktunya, mengembangkan hobinya, membantu orang tua, konsentrasi pada bidang sesuai minatnya. Jadi, kita sudah lengkap ya, ada SD, SMP, dan SMA. Program Homeschooling Pusdinas menghadirkan pembelajaran syar'i dan ilmu umum. Plusnya adalah seperti yang tadi telah saya jelaskan, adalah adanya program tahfiz 30 juz yang akan diterapkan pada setiap siswa secara private. Ya, pelajaran-pelajaran yang ada di Homeschooling Plus Pusdinas ini seluruh pelajaran ada di homeschooling ya, dari matematika, fisika, biologi, kimia, ekonomi, geografi, sejarah, life skill, ilmu agama juga lengkap. Ada akidah, fikih, siroh, tahfiz, 30 juz, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, IPA, IPS, PKN, semua ilmu syar'i ada. Untuk kelas kecil, pembelajaran di kelas kecil, kelas rendah minimal 5 orang per kelasnya. Tapi jika ada satu saja pun kelas sudah berjalan ya. Maksimal itu 15 orang. Untuk pembelajaran ilmu syar'i dan ilmu umum 3 kali per pekan 4 sampai 5 jam. Kelas tahfiz 30 juz 6 kali sepekan. Ya. Metode pembelajarannya di Homeschooling Plus Pusdinas kita mempunyai dua sistem pembelajaran. Yang pertama itu mandiri tahfiz, mandiri dan komunitas ya. Mandiri itu terbagi dua lagi, ada mandiri plus tahfiz. Itu belajar pelajaran umum dengan literasi yang diberikan secara mandiri dan belajar tahfiz bersama ustadz. Terus ada mandiri plus tajwid. Belajar pelajaran umum dengan literasi yang diberikan secara mandiri dan belajar tajwid bersama ustadz. Untuk yang komunitas itu pembelajarannya reguler plus tahfiz. Ada 2 program juga sama dengan mandiri ya, tahfiz dan tajwid. Reguler plus tahfiz belajar pelajaran umum secara daring bersama guru dan belajar tahfiz bersama ustadz. Untuk reguler plus tajwid, kelas tajwid itu belajar pelajaran umum secara daring bersama guru dan belajar tajwid bersama ustadz. Para pendidik Homeschooling Plus Pusdinas terdiri dari guru-guru yang berpengalaman dalam bidangnya, baik di sekolah online maupun di sekolah formal. Pendidik-pendidik kami insya Allah pendidik-pendidik yang berkualitas dan berpengalaman insya Allah. Mereka berasal dari universitas-universitas terkenal seperti Lipia, Universitas UNJ, Universitas Madinah, UI, Darul Hadis, Yaman. Nah, mereka mengajar dengan pendekatan kekeluargaan, serius, namun dibawakan dengan santai, menyenangkan, dan sabar. Moto para pengajar kami adalah mengajar sambil belajar. Jadi selain kami mengajar, kami juga belajar dengan apa yang kami ajarkan ke anak-anak. Ya. Untuk para pendidik tahfidz 30 juz juga kami guru-gurunya itu hafiz dan hafizah. Mereka hafal Al-Qur'an 30 juz untuk mengajar PT 30-nya. Life skill. Life skill yang ada di Homeschooling Pusdinas bagi pelajaran bidang seni dan life skill sesekali akan diisi oleh praktisi sesuai bidang keahliannya agar siswa mendapatkan arahan langsung dalam praktek kegiatannya. Program life skill akan bekerja sama juga dengan perusahaan atau institusi yang terkait. Insya Allah jika dibutuhkan kami akan mendatangkan para ahli untuk mengajar life skill anak-anak. Insya Allah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari bidang kurikulum. Kami serahkan kembali kepada Ustadz Ibrahim.
Ya, baik. Jazakumullah khairan Bu Juni atas pemaparan tadi. Dan insya Allah Ta'ala untuk tanya jawab terkait dengan kurikulum maupun terkait dengan program-program yang ada pada kami akan kita adakan di sesi yang paling akhir, yaitu setelah terkait dengan video testimoni. Kami sampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh kepala sekolah kita bahwa kita telah menjalani program kita homeschooling khusus Pusdinas selama setahun. Jadi nanti insya Allah kita akan masuk pada tahun kedua. Dan pada tahun pertama, alhamdulillah, para peserta didik kita telah menjalankan berbagai macam pembelajaran dan kita akan menyimak ya bagaimana pesan dan kesan dari anak-anak kita ini terkait dengan pembelajaran edukasi yang ada di homeschooling khusus Pusdinas. Kita persilakan operator untuk memutarkan videonya. Barakallahu fiik. Selama saya mengikuti homeschooling, saya merasakan banyak hal positif. Salah satunya adalah suasana belajar yang lebih nyaman dan juga tenang. Saya bisa belajar dengan waktu yang lebih fleksibel tanpa merasa terburu-buru. Suasana yang santai juga membantu saya lebih fokus dalam mendalami setiap materi dengan baik. Materi yang diberikan juga sangat beragam dan juga menantang. Saya bisa mempelajari banyak hal, mulai dari pelajaran akademis seperti matematika, bahasa, hingga keterampilan life skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairin Nisa Mindawa Qurratu Ain dari kelas 9. Saya mau menceritakan pengalaman saya belajar di homeschooling Pusdinas. Kesan-kesan positif sama belajar di sini tuh seru banget, materinya itu menarik, terus aku juga lebih gampang ngerti karena diajarinnya itu tuh pokoknya cepet gampang masuk gitu ke otak. Habis itu jadi makin percaya diri buat nyobain hal-hal yang baru. Kadang juga jadi bikin penasaran gitu, selanjutnya apa sih materinya gitu. Terus dapat seseorang yang belum tentu benar dan tidak saja berbeda dengan pendapat orang lain, betul? Opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Abdurrahman Ashari. Sekarang saya tinggal di Bali. Saya kelas 2 Banin, belajar di homeschooling Pusdinas. Saya belajar di sini sangatlah bagus sekali, mempelajari hal-hal baru, dan belajar adab-adab baru. Lili. Saya juga belajar mata pelajaran akidah, akhlak, SBDP, tajwid, sirah, matematika, bahasa Arab, fiqih, bahasa Indonesia, dan PPKN. Gurunya ramah-ramah, baik-baik, dan sabar, mengajarin saya cepat pintar. Saya Jauza Kamilia Ahmad, asal saya Malang, dan sekarang saya kelas 9. Selama saya bersekolah di Pusdinas, saya merasa lebih banyak mengerti dan lebih paham dengan metode belajar yang ada di Pusdinas Homeschooling. Metode belajar yang seru, asik, menyenangkan, dan gampang untuk dipahami. Ya, baik. Alhamdulillah sudah kita tonton bersama ya dengan pesan dan pesan para peserta didik yang bagaimana kita sampaikan juga ini berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Ada yang tadi dari Semarang, ada yang
dari Bali, bahkan kita juga ada peserta didik dari Papua juga. Jadi di sini kita sampaikan bahwasanya lembaga kami yaitu berbasis online yang diperuntukkan untuk umat dimanapun berada. Ya, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana kita sampaikan sebelumnya, kita persilakan ya bagi orang tua murid, bagi para peserta open house ini untuk bertanya melalui kolom chat, ataupun kita persilakan juga bagi peserta yang ingin bertanya langsung untuk angkat tangan, ya, sebagaimana ada fiturnya di Zoom ini, sehingga bisa bertanya langsung. Ya, mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan pertanyaan, apakah itu terkait dengan kurikulumnya atau terkait dengan hal yang bersifat kesiswaan dan lainnya, agar insya Allah Ta'ala kita akan dijawab oleh rekan-rekan kami di sini sesuai dengan bidangnya. Ya, barakallahu fiik. Sekali lagi kita buka sesi tanya jawab untuk sesi ini, di mana bagi orang tua murid, para peserta yang ingin bertanya lebih lanjut terhadap pemaparan yang telah kita sampaikan pada hari ini, ataupun hal yang lain, ya, yang masih terkait dengan homeschooling ini. Ya, silakan. Sambil kita menunggu ya, ataupun kita sampaikan tadi, jika memungkinkan bagi para peserta, para orang tua untuk datang langsung di kantor kami, kita persilakan. Namun tadi kita sampaikan juga terlebih dahulu untuk menggunakan janjian atau appointment dengan admin kita, sehingga kita bisa mempertemukan sesuai dengan jamnya, dengan waktunya, dan dengan harinya. Ya, sekali lagi di sini kita persilakan pada orang tua murid bertanya terkait dengan apa itu program tahfidnya seperti apa, ataupun apakah di sini ada program keterampilan, ya, di mana ini bermanfaat sekali untuk kehidupan anak-anak, baik untuk di masa-masa sekarang maupun kedepannya sebagai manusia yang lebih dewasa lagi, ataupun hal yang lain. Ya, kita juga menyampaikan di homeschooling kita, walaupun sekali lagi, walaupun ini adalah program berbentuk online, namun ada juga kita field trip secara offline. Alhamdulillah pada tahun ajaran ini, yaitu tahun 2024, 2025, 2025 ini kita adakan field trip ke Taman Mini. Ya, ini di antara hal yang menjadi salah satu dari beberapa hal yang kita adakan secara offline. Baik, sepertinya belum ada ya pertanyaan, baik secara tertulis di sini, di kolom chat belum ada, maupun yang angkat tangan juga belum ada. Ya, jika memang mungkin adanya nanti ya, kemudian terpikirkan, kita masih buka. Baik itu bertanya secara langsung dengan admin kami, ya, dengan Pak Rizal, maupun tadi kita sampaikan bisa datang secara langsung ke kantor kami. Ya, baik. Dengan demikian, kita setelah menjalankan berbagai macam sesi, ya, dari hal yang kita nantikan terkait dengan program, dan juga terkait dengan nasihat pendidikan dari Fadir, dan kita lihatkan juga muter video-video yang ada di homeschooling, sehingga rangkaian kegiatan pada hari ini, alhamdulillah, telah tercukupi dan telah kita jalankan ini semua. Kita ucapkan sekali lagi kepada para peserta, orang tua yang ada di sini, di Zoom ini, yang insya Allah Ta'ala berminat ya untuk menyekolahkan anaknya di homeschooling Pusnas. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.